Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala rasulahu bil huda wa dinil haq, yudhhiruhu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ya kita dipertemukan ya dalam rangka untuk belajar bersama, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Melanjutkan materi kemarin ya, yaitu kita membahas tentang tata ruang ya. Dan poin ketiga ini yang kita bahas hari ini adalah bagaimana yaitu strategi penataan daripada ruang tersebut ya. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwasannya ya strategi tata ruang ya atau strategi penataan ruang ini ya yaitu adalah serangkaian langkah operasional yang dirancang untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang dan juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Jadi adalah sesuatu serangkaian kebijakan ya atau langkah yang dilakukan atau dirancang ya demi mewujudkan kebijakan ya tentang yaitu penataan ruang yang pastinya tujuannya adalah menyeimbangkan antara aspek ekonomi ya, berbagai macam hal yang bergantung pada atau berkaitan dengan ekonomi di suatu wilayah ya, lalu juga berkaitan juga tentang sosial ya, bagaimana kondisi sosial di setiap daerah tentu juga tidak sama ya, ada berbagai macam perbedaan ya antara daerah A dengan daerah B ya, daerah Jawa Timur, Jawa Barat ya, daerah Sumatera dengan Kalimantan ya, Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur dan juga berbagai perbedaan lainnya. Dan juga aspek daripada lingkungan ya. Jadi ketiga aspek tadi ya, ekonomi, sosial dan juga lingkungan ini ya harus seimbang dalam perencanaan ya, penataan ruang ya. Seperti itu. Dalam strategi penataan ruang maksudnya. Adapun strategi ini ya mencangkup pengembangan tata ruang secara makro dan juga mikro ya, pengelolaan kawasan strategis dan lindung ya, peningkatan infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang, serta promosi investasi dan ekonomi lokal secara berkelanjutan ya. Mungkin bisa dibuka ya halaman 67 ya. Itu ada poin pertama yaitu adalah kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana. Jadi strategi penataan ruang ini ya memperhatikan beberapa pertimbangan ya. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan suatu acuan ya untuk melakukan yang namanya strategi penataan ruang ya. Yang pertama adalah mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang akan rawan dengan bencana ya. Seperti kemarin ya, gunung apa namanya? Semeru ya. Semeru kemarin erupsi ya. Dan tentu di Indonesia ini juga sangat banyak ya wilayah-wilayah sangat rawan akan terjadinya bencana ya. Artinya sewaktu-waktu bisa terjadi bencana karena memang eh, dengan banyaknya gunung berapi aktif di negara kita ya secara otomatis maka itu juga akan membuat negara kita selalu sedia ya, siap sedia, siaga dalam hal bencana ya. Walaupun sekarang ya ada namanya BMKG ya yang memprediksi segala macam ancaman berupa bencana alam ya, tapi tetap saja ya. Namanya bencana alam ya tidak ada yang siap 100% ya. Dan qadarullah ya, mungkin kita sering juga mendengar ya, meskipun ada alat deteksi ya, alat pencatat getaran bumi ya, atau mungkin alat intinya adalah alat-alat yang diciptakan oleh manusia untuk mengantisipasi sejak awal terjadinya bencana alam ya, tapi tetap saja yang namanya bencana alam ya bisa datang kapan saja, khususnya di negara kita. Seperti Semeru kemarin ya, pasti banyak yang tidak siap ya, karena kita tahu ya ada beberapa pendaki yang ada di sana ya, kalau nggak salah sekitar berapa puluh ya, saya lupa ya, yang masih terjebak di atas ya, karena memang tidak siaga atau tidak tahu ya kalau ada bencana
ke depannya seperti itu. Kalaupun sudah tahu pasti tidak akan dibuka untuk jalur pendakian seperti itu. Bukan hanya bencana alam berupa gunung meletus ya, mungkin sering ya banjir ya. Kalau di Jawa Barat mungkin di Jakarta ya sering sekali banjir ya. Lalu juga di wilayah-wilayah lain juga sering terjadi yang namanya gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau di daerah Ustadz ya, pada daerah saya ya, itu ada yang sering namanya longsor ya. Karena memang banyak jalanan itu yang dari pegunungan ya. Jadi gunung yang itu diberi ke jalan ya. Entah itu dibelah atau apa, saya kurang tahu prosesnya dulu ya. Tapi itu rawan longsor ya. Rawan longsor karena memang eh, alam sudah dirubah ya. Jadi gunung yang dulunya itu bersifat ya gunung ya, apa pegunungan ya, diberi jalan ya, diberi terowongan, akhirnya dikupas ya, dikroposi ya, seperti itu ya, dikurangi untuk bisa menjadi sebuah jalan ya, fasilitas berupa jalan. Dan itu juga akhirnya membuat rawan terjadi longsor seperti itu ya. Ya, kembali ke materi ya. Yang pertama adalah pertimbangan yaitu berupa kondisi wilayah Indonesia yang rawan akan bencana ya. Pengurangan risiko bencana banjir tidak hanya dilakukan dengan pembangunan dan juga pengaturan pembangunan sarana dan juga prasarana saja ya. Sesuai dengan Undang-Undang 2007 Nomor 26 tentang Penataan Ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya atau NKRI yang berada pada kawasan rawan bencana merupakan penataan ruang yang berbasis mitigasi ya bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan kehidupan serta menjaga kelestarian daripada lingkungan tersebutnya. Jadi penataan ruang ini juga sangat perlu ya. Terlebih memperhatikan yang namanya daerah yang rawan bencana ya. Misalkan daerah pegunungan ya. Jangan sampai penataannya itu justru membuat eh, masyarakat menjadi rawan akan terdampak daripada bencana ya, seperti itu. Tapi namanya bencana alam ya meskipun sudah di antisipasi sejak awal tetap akan terjadi ya seperti itu. Tapi setidaknya dengan adanya strategi ini ya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini ya setidaknya pemerintah sudah menunjukkan upaya untuk bagaimana menjamin keselamatan ya, menjamin keselamatan dari warga negaranya seperti itu. Misalnya di daerah pegunungan ya, ya daerah pegunungan eh, aktif ya, Gunung Merapi yang aktif itu biasanya ada radiusnya ya. Radius berapa kilometer itu tidak boleh ditinggali. Seperti ditinggali untuk menjadi penduduk atau menjadi tempat sebagai penduduk ya. Tapi harus disterilkan ya. Karena takutnya bila terjadi bencana sewaktu-waktu ya itu maka bisa berdampak pada penduduk yang ada di sekitar sana. Seperti itu. Seperti juga di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu eh, yang pernah saya tahu ya, itu penduduk dilarang tinggal di bantaran sungai ya, karena memang itu rawan. Takutnya kalau airnya nanti meningkat ya, air yang meningkat, lalu yang terjadi adalah penduduk yang pertama terkena adalah orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut ya, seperti itu. Dan pertimbangan yang kedua adalah potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya buatan ya. Dengan adanya tujuan mewujudkan keterpaduan berbagai sumber daya, maka sebagai implementasinya proses penataan ruang perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut berbagai kewenangan di berbagai tingkat pemerintahan ya, seperti kewenangan antara pusat, daerah, provinsi, dan juga kabupaten ya. Ini berarti bahwa produk tata ruang wilayah tidak lagi hanya dilihat sebagai suatu statis, tetapi luas dan juga fleksibel ya, serta tetap tegas dan jelas dalam asasnya agar dapat mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah ya. Jadi melihat daripada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan juga sumber daya buatan ya. Jadi sumber daya ini perlu ya untuk diperhatikan ya agar wilayah tersebut meskipun nanti diadakan yang namanya penataan ruang ya, tetap potensi-potensi yang ada itu tidak hilang ya, tidak hilang ya, dan malah bisa semakin berkembang seperti itu. Misalkan ya di pedesaan atau di pegunungan ya, tentu tidak bisa kalau dengan strategi penataan yang serupa dengan yang ada di perkotaan ya, karena memang ada beberapa perbedaan aspek ya, khususnya adalah sumber daya manusia dan juga sumber daya alam ya. Mungkin sumber daya manusia di perkotaan sedikit lebih unggul ya, karena memang mungkin di perkotaan ya lebih
masyarakatnya lebih memperhatikan pendidikan ya, mungkin dalam tanda kutip ya, karena memang mereka beranggapan bahwasannya pendidikan itu memudahkan mereka untuk misalkan mencari kerja ya, untuk mereka bertahan hidup ya, untuk mereka survive ke depannya ya. Tapi kalau di pedesaan ya, mereka identik lebih tidak terlalu apa ya, bukan tidak terlalu melihat kehidupan ya, mungkin lebih santai ya, dan tanda kutip lebih santai dalam hal pendidikannya, karena memang mereka sudah memiliki semuanya ya, mereka punya ladang, mereka punya tanah yang luas, mereka punya peternakan yang itu sudah bisa menjadi eh, ladang pencarian mereka ya, atau sumber penghidupan mereka kelak seperti itu ya. Dan juga sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini mungkin seperti eh, tempat wisata dan lain sebagainya yang itu digunakan pastinya untuk mendukung ya pertumbuhan di daerah sekitar seperti itu ya. Dan hal ini juga menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan juga provinsi ya. Harus saling berkaitan ya. Pusat tidak boleh memutuskan semena-mena ya, harus cross-check dulu terhadap provinsi ya, lalu cross-check lagi kepada desa atau daerah. Akhirnya bisa menjadi satu strategi atau satu langkah kebijakan yang tepat ya. Seperti itu ya. Jangan sampai ya, harusnya wilayah yang dikelola dengan misalkan wilayah pedesaan ya, itu dibangun pabrik terlalu banyak misalkan ya, atau mungkin industri terlalu banyak, itu juga kurang pas karena memang wilayah pedesaan itu lebih cocoknya daerah pertanian ya, pertanian, peternakan itu lebih cocok karena dengan sumber daya dan juga dengan kondisi geografis yang ada ya. Tapi kalau di perkotaan itu mungkin cocok kalau kita gunakan untuk wilayah investasi ya. Misalnya kita buatkan pabrik plastik ya atau apalah ya. Intinya adalah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu adalah geostrategi ya, merupakan strategi nasional dan dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi serta sebagai faktor utama ya. Dalam merumuskan geostrategi ini perlu memperhatikan beberapa faktor seperti internal juga eksternal yang akan mengaruhinya ya. Faktornya adalah geografi, demografi, juga sumber daya alam kekayaan, ideologi, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Jadi geostrategi itu adalah bagaimana ya langkah pemerintah yang dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan juga konstelasi daripada geografi di suatu wilayah ya. Artinya pertimbangan dalam hal kondisi geografi ini menjadi salah satu yang paling uh, diperhatikan ya dalam strategi kebijakan ini. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kebijakan ini atau yang menjadi pertimbangan, yaitu ada geografi, demografi ya, sumber daya alam, ideologi ya, politik, dan juga ekonomi ya. Jadi bagaimana antara kondisi alam dan juga kondisi manusia ya, kulturnya, budayanya, lalu juga kondisi perpolitikannya ya, itu juga menjadi pertimbangan dalam hal ini. Dan juga yang penting adalah faktor ekonominya. Apakah faktor ekonomi ini bisa diarahkan ke kebijakan tertentu ya, atau mungkin hanya bisa ditambah atau bisa di-upgrade ke angka yang sedikit saja ya, misalnya seperti itu. Artinya misalnya daerah pedesaan ya, tentu tidak bisa ya kita salahkan daerah perkotaan ya. Seperti saya katakan tadi ya, bahwasannya daerah pedesaan ini lebih harus dengan pendekatan, harus dengan pendekatan ya, karena memang masyarakatnya sangat guyup rukun ya, sangat kebudayaan sangat kuat sekali ya, berbeda dengan di perkotaan ya, mungkin sudah masyarakatnya berbagai macam masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke situ ya, seperti misalnya di Jakarta ya. Kalau Jakarta itu kan kalau kita lihat yang asli orang Jakarta itu sangat sedikit ya, kebanyakan orang pendatang ya. Dari Jawa ada, dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada ya. Mereka berdatangan di sana. Jadi otomatis secara penataannya juga akan berbeda. Juga kondisi ekonomi, sosial budaya pun juga berbeda seperti itu. Dan yang keempat adalah geopolitik ya, yaitu adalah pengetahuan ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan konsentrasi geopolitik sebuah negeri ya. Geopolitik ini mewujudkan dalam konsep wawasan Nusantara dan juga politik luar negeri yang bebas aktif ya. Jadi geopolitik ini adalah politik internasional atau bahasa mudahnya mungkin bagaimana suatu bangsa harus bersikap ya, bersikap terhadap kondisi eh, politik secara luas, politik dunia ya.
Kalau internal bangsa ya mungkin kita sudah sering ya, misalkan bagaimana politik di dalam negeri ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau geopolitik itu adalah bagaimana perpolitikan ya, kondisi politik yang ada di luar negeri sekarang ini ya. Misalkan sedang terjadi apa, perang di Sudan ya, di Nigeria ya, banyak terjadi seperti itu, maka suatu negara harus bisa mengambil langkah yang tepat ya, langkah yang tepat sesuai dengan apa yang mereka miliki, apa yang ada dalam negara mereka. Seperti itu. Tentu langkah-langkahnya juga harus mempertimbangkan daripada apa yang sedang mereka alami di dalam negeri. Jangan sampai misalkan ada perang ya, satu negara ikut-ikutan perang ya, padahal negaranya sendiri sedang dalam perbaikan ekonomi ya, seperti itu ya. Atau mungkin ada gesekan antar negara ya, akhirnya kita ikut, ada suatu negara ikut campur ya, tanpa memperdulikan bahwasanya ternyata rakyat di belakangnya masih butuh penghidupan seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah bioekonomi, yaitu adalah uh, geoekonomi dapat dikembangkan melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global ya. Hal ini dilaksanakan dengan pengondisian keunggulan faktor ekonomi dan letak geografis dalam perdagangan internasional. Jadi geoekonomi ini ya, yaitu adalah pembentukan kawasan-kawasan yang bisa menjadi ekonomi internasional. Mungkin kalau di daerah saya itu batu marmer ya. Katanya itu batu marmernya itu sempat atau sekarang ya masih diekspor ke berbagai negara karena memang kualitasnya juga bagus ya. Itu masih batu marmer ya, belum yang lainnya. Artinya masih banyak eh, faktor lain yang bisa dikembangkan ya seperti itu. Dan poin keempat yaitu adalah penataan ruang nasional, regional, dan juga lokal ya. Yang pertama, yang A, yaitu adalah rencana tata ruang wilayah nasional ya. Perlu diketahui ya, wilayah negara kita ini sangat luas ya. Secara topografi, Indonesia memiliki bentuk permukaan dan juga pemanfaatan lahan yang bervariasi ya. Misalnya wilayah pesisir ya, dataran rendah dan juga dataran tinggi, pegunungan dengan tanaman penutup berupa hutan alam ya, produksi perkebunan dan juga pertanian ya. Agar ruang wilayah tersebut dapat berfungsi optimal, maka perlu dilakukan penataan secara nasional ya. Jadi Indonesia ini punya berbagai macam jenis kondisi geografis yang berbeda-beda ya, mulai dari pesisir ya, pegunungan ya, daerah dataran rendah dan lain sebagainya. Dan tentunya setiap daerah punya eh, ciri khas masing-masing ya, seperti itu. Sesuai dengan Undang-Undang ya Nomor 25 Tahun 2004 ya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan juga efisien. Pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok ya. Yang pertama adalah untuk mendukung ya koordinasi antar pelaku pembangunan. Jadi pembangunan nasional ini ya punya beberapa tujuan. Yang pertama adalah mendukung atau koordinasi ya antar pelaku pembangunan. Misalkan antara daerah satu dengan daerah lainnya ya itu harus saling mendukung ya, saling berkaitan. Jangan sampai justru daerah-daerah yang berdampingan ini ya, berdempetan ini justru malah mereka saling tidak bisa memanfaatkan potensi alamnya seperti itu. Jadi kemarin kita bahas ya, yaitu adalah eh, antara wilayah pedesaan dan juga perkotaan ya harus saling berkaitan ya. Pedesaan mungkin dengan hasil buminya ya, dan juga perkotaan mungkin bagaimana mereka sebagai manajernya, manajerialnya. Ya. Bagaimana mereka bisa memarketing ya, bisa mungkin mempacking, mengemas daripada hasil bumi tadi ya. Misalnya kalau kita lihat ya sekarang di Indomaret, di beberapa supermarket itu ada sayuran yang dikemasi dengan bagus ya, dengan bagus, dengan rapi ya. Artinya memang ada sesuatu peningkatan ya, seperti itu. Yang kedua adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan juga sinergi antar daerah.
hampir sama ya dengan tadi ya antara integrasi, sinkronisasi dan juga sinergi antar daerah ya. Jangan sampai antar daerah ini ya justru malah dengan berdekatan malah semakin mematikan potensi yang mereka miliki seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Ya. Jadi penting ya untuk menjamin daripada antara yaitu perencanaan ya, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan ya. Bagaimana merencanakan suatu program ya, merencanakan suatu langkah kebijakan yang itu untuk mendukung perkembangan suatu daerah ya. Lalu juga yang namanya penganggaran ya, pastinya setiap langkah, setiap kebijakan perlu yang namanya anggaran pendukung ya, anggaran operasionalnya ya. Lalu setelah itu mencapai yang namanya pelaksanaan atau eksekusinya. Setelah ada rencana, ada dana, maka bisa dilaksanakan suatu program tersebut ya. Setelah berjalan program tersebut mungkin beberapa bulan kemudian ya, entah itu 3 bulan atau 6 bulan atau mungkin per tahun ya, itu bisa diadakan yang namanya monitoring atau pengawasan seperti itu. Ya, ada juga ya mengoptimalkan partisipasi dan juga peran masyarakat dalam hal perencanaan ya. Ini juga penting ya. Karena kita mau melakukan kebijakan di suatu daerah ya, maka penting kita untuk melibatkan masyarakat, khususnya dalam masyarakat asli sana ya, untuk dalam hal terutama adalah dalam hal perencanaan ya. Karena namanya masyarakat pribumi asli ya, orang-orang sana asli mereka lebih tahu ya kira-kira apa yang terbaik untuk wilayah mereka. Seperti itu ya, jangan sampai kebijakan yang dibuat itu justru mengesampingkan peran daripada masyarakat asli sana atau masyarakat pribumi seperti itu ya. Dan yang terakhir ya atau yang kelima yaitu adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan juga pastinya adil ya. Gimana sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga dengan adil ya. Seperti itu. Ini yang adil di sini ya eh, dimanfaatkan oleh banyak orang ya. Karena selama ini yang kita tahu bahwasannya sumber daya negara kita ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Artinya tidak dimanfaatkan atau tidak dikonsumsi oleh banyak orang seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan ya sumber daya alam kita dikerok oleh beberapa segelintir orang saja ya. Artinya peran daripada pemerintah juga dalam pengawasan belum terlalu maksimal seperti itu. Ya, mohon maaf ya saat akhiri ya karena memang ada keperluan mendadak ya. Saya ucapkan jazakallahu khairan atas kehadirannya ya. Dan mohon maaf, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan di minggu depan ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.